Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan channel Genaon Alon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang fuel injection pump atau FIP yang digunakan untuk engine Perkin. Di depan kita ini sudah ada 4 macam injection pump Perkin yang digunakan untuk beberapa dari tipe engine Perkin. Yang pertama, ini ada injection pump untuk unit genset 60 kVA dengan 3 silinder, yaitu digunakan untuk engine 1103T dengan awal engine number DK. Di injection pump ini bisa juga digunakan untuk genset 30 kVA, yaitu dengan engine DC, namun engine tersebut tidak menggunakan turbocharger. Ada lagi injeksi pump yang digunakan untuk engine Perkin 1104T, yaitu digunakan untuk genset 80 kVA dengan tipe engine Perkin 1104T dengan awal engine number RS, yaitu 4 silinder. Terus ada lagi injection pump untuk engine Perkin 6 silinder dengan tipe 1006 TAG. TAG-nya yaitu turbo aftercooler. Di sini digunakan untuk engine Perkin dengan genset 150 kVA. Yang satunya lagi ada injection pump untuk unit excavator Caterpillar 320. Ini engine Perkinnya tipenya adalah 1106C, yaitu masih mechanical. Nah, perbedaan injection pump yang digunakan untuk genset dan excavator atau unit yang bisa berjalan atau bergerak, perbedaannya adalah di kontrol speed RPM-nya. Nah, kalau yang untuk genset ini dia fix, tergantung settingan kita sendiri. Misalkan di 1500 dia fix di 1500, misalkan di 1800 dia fix di 1800. Sedangkan yang digunakan untuk unit excavator dia speednya bervariabel tergantung dari pergerakan kontrol lever yang ada di cabin operator. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang untuk genset. Perbedaannya dari dua injection pump ini, yang satu pakai LC governor, yang satunya lagi tidak menggunakan LC governor. Namun untuk injeksi pump ini bisa dipasang juga untuk yang LC governornya ini. Jadi LC governor ini bisa dipasang di injeksi pump ini. Nah, LC governor ini difungsikan dia untuk mengontrol speed. Dia mendapatkan sensing dari MPU, dari tegangannya MPU. Jadi misalkan engine itu terbaca RPM-nya kurang, dibaca oleh LCG ini dia kurang, maka LC ini akan mengontrol speed untuk menambahkan speed itu sesuai settingan dari dalam softwarenya ini. Dan perbedaannya lagi, kalau yang tidak menggunakan LC governor ini ada baut untuk setelan gain governornya atau gain speednya. Sedangkan yang ini tidak ada, karena yang menggunakan LC ini untuk settingan gain speednya itu dari dalam softwarenya sini. Jadi tidak perlu di setting manual. Sedangkan di sini harus disetting dari sini. Kalau misalkan nanti terjadi engine hunting, kita setting di sini. Terus komponen utamanya dari injeksi pump ini ada pot untuk input solarnya, terus ini pot untuk holder outputnya. Kalau dari sini tekanannya masih rendah, masuk ke sini, terus keluar lewat holder ini tekanannya sudah tinggi. Terus di sini ada untuk settingan RPM-nya untuk gasnya. Jadi kalau kita ini putar ke kanan seperti ini, nanti RPM-nya akan naik. Kalau kita putar ke kiri, RPM-nya akan turun. Terus di sini ada
plug. Plug ini adalah digunakan untuk nutup covernya ini ketika tidak digunakan untuk LCG. Jadi kalau misalkan mau dipasang LCG, plug ini kita lepas, baru kita pasang LCG-nya. Terus di lubang 4 ini, baut lubang 4 ini adalah tempat untuk bautnya LC ini, untuk mengikat LC ke injeksi pump. Selanjutnya ada lagi pot untuk returnnya, untuk return solarnya. Terus di sini adalah baut untuk lock shaftnya ketika kita mau masang injeksi pump. Setelah kita topkan untuk FIP nya, kita topkan satu, nanti kita locknya di sini supaya tidak bergeser saat kita memasang ke dalam gearnya. Terus ada baut ini. Baut ini adalah plug yang digunakan untuk bleeding atau buang angin. Terus di bawahnya ini adalah untuk solenoid fuel cut atau cut off nya dari engine. Ketika dua terminal ini dapat power 12 volt, nanti valve di dalam solenoid ini akan tertarik, jadi membuka saluran dari inputnya solar ini menuju ke sistem injeksi pumpnya. Ketika ini di powernya kita hilangkan atau saat kunci kontak off atau modul itu kita off kan, nanti aliran solar atau suplai solar dari sini akan tertutup, jadi engine akan mati. Nah, perbedaan selanjutnya kalau di fuel injection pump yang digunakan untuk engine 1100, baik itu 1103, 1104, 1106, itu dia tidak menggunakan sepi atau lock sepi di shaftnya ini. Nanti meskipun dia ada groove untuk tempat sepinya, namun di sini tidak ada sepinya karena di gearnya fuel injection pump itu dia bulat tanpa ada groove sepi ini juga, jadi tidak bisa dipasangin sepi. Sedangkan yang digunakan untuk 1006, engine 1006, dia ada sepinya. Nah, ini ada sepinya karena di gearnya injection pump yang digunakan untuk engine 1006 ini dia ada groove untuk tempat sepinya ini. Jadi untuk pemasangan injeksi pump yang ini lebih mudah. Kalau yang 1100 ini lebih ribet karena harus kita topkan dari fuel injection pumpnya ini, kita topkan satu, terus di engine-nya harus kita topkan satu juga dengan pas dan tepat. Saat kita memasang ini, saat kita menentukan topnya ini tidak tepat, akibatnya adalah engine itu tidak mau hidup. Dan kalaupun dia mau hidup, pasti asap putih biasanya kalau sudah hidup itu, kalau timingnya ini tidak tepat. Jadi saat pemasangan itu harus benar-benar tepat. Oke, sampai sini dulu yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton video dari channel ini. Yang bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.